Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fikih Kartika Murti MPD dengan NIDN 0628049001. Saya adalah dosen bahasa Inggris dengan home base di program studi Sarjana Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bamadas Lawu. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah bahasa Inggris untuk mahasiswa farmasi. Sebelum memperlihatkan teknik pengajaran saya akan memaparkan terkait deskripsi mata kuliah, CPL, CPMK, sub-CPMK, bahan kajian, metode pembelajaran, dan teknik penilaian. Mata kuliah bahasa Inggris bagi mahasiswa farmasi memiliki bobot 2 SKS dengan 14 kali pertemuan, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah bahasa Inggris ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bahasa Inggris yang relevan dengan bidang farmasi, seperti kosakata dan pelafalan khusus yang berhubungan dengan istilah farmasi, dan tata bahasa Inggris yang penting dalam komunikasi profesional di bidang kefarmasian. Kemampuan membaca dan menulis abstrak ilmiah dalam bahasa Inggris juga akan dikembangkan dalam mata kuliah ini. Mahasiswa akan diajarkan bagaimana melakukan percakapan dalam bahasa Inggris dan presentasi ilmiah dalam bahasa Inggris. CPL atau capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah 1. Mampu menggunakan minimal 1 bahasa internasional untuk komunikasi lisan dan tulis. 2. Mengaplikasikan pengetahuan tentang cara menyiapkan, menganalisa, dan memberikan informasi tentang obat dan pengobatan untuk kepentingan komunikasi, informasi, dan edukasi. 3. Menguasai pengetahuan tentang cara menyiapkan, menganalisa, dan memberikan informasi tentang obat dan pengobatan untuk kepentingan komunikasi, informasi, dan edukasi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK 1. Mahasiswa mampu memahami istilah-istilah farmasi dalam bahasa Inggris. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep penulisan artikel ilmiah dalam bahasa Inggris. 3. Mahasiswa mampu berkomunikasi bahasa Inggris aktif dalam simulasi pelayanan kefarmasian. 4. Mahasiswa mampu memahami konsep presentasi ilmiah dalam bahasa Inggris. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu melafalkan kosakata bahasa Inggris, memahami penggunaan tata bahasa Inggris dalam kalimat berbahasa Inggris, membaca dan menulis abstrak berbahasa Inggris, melakukan percakapan berbahasa Inggris dalam konteks kefarmasian, menyusun dan menyajikan presentasi ilmiah secara efektif dalam bahasa Inggris. Bahan kajian dalam mata kuliah ini adalah 1. Pharmaceutical terminology, 2. Medical instruction, the use of imperative sentences, telling time, date, and year. 3. Medical documentation in pharmaceutical context, the use of simple present tense and simple past tense. 4. Abstract writing, how to arrange and analyze an English abstract. 5. Basic conversation in pharmacy field. 6. Introduction to presentation, how to do the presentation, structure, practice, and delivering the presentation. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini diantaranya ceramah, diskusi, discovery learning, role play, dan presentasi. Pemilihan metode pembelajaran tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran. Ada beberapa teknik penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini. Yang pertama, saya akan menilai terkait dengan aktivitas partisipatif mahasiswa. Dalam bentuk kognitif, saya akan menilai UTS dan UAS mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menilai dari tugas individu dan kelompok mahasiswa. Dan yang terakhir, kuis yang menjadikan additional point bagi mahasiswa. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah saya yang akan disampaikan dalam metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery berarti penyampaian. Saya akan memaparkan materi pertemuan kedua dengan topik Pharmaceutical Terminology. Interaction berarti interaksi. Saya akan berinteraksi dengan mahasiswa dengan harapan tujuan pembelajaran akan tercapai. Yang ketiga, Assessment berarti penilaian. Akan ada kuis di akhir materi yang berguna untuk mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi yang saya sampaikan. Dengan penjelasan tersebut, mari kita mulai proses pengajarannya.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning, students. Good morning. So, welcome back to the English class. So, at the previous meeting, you have met me at this class. So, today we are going to talk about pharmaceutical terminology. This is the second material that you have learned in this area. So, apa yang harus kalian pelajari di sini adalah bagaimana cara mengucapkan how to pronounce pharmaceutical terminology atau istilah-istilah dalam kefarmasian, gitu ya. Jadi nanti di akhir kalian akan mampu melafalkan kosakata yang berhubungan dengan kefarmasian, and then kalian akan menggunakan salah satu grammar dasar dalam bahasa Inggris, yaitu the use of article. So, at the end of this session, students are expected to be able to identify and understand common pharmaceutical terms and acronyms. Kalian tahu akronim nggak? Akronim? Tahu nggak? Kayak akronim itu singkatan-singkatan. Di dalam bahasa Inggris juga ada singkatan. Di dalam dunia atau bidang lain juga ada singkatan. Nah, di sini kita fokuskan apa saja singkatan-singkatan yang ada di dunia kefarmasian. And then the second one, recognize and name pharmaceutical tools in English. Ya, nanti kalian ketika di laboratorium akan menemui beberapa alat yang akan kalian gunakan untuk praktek laboratorium atau bahkan nanti praktek ketika kalian melakukan penelitian. So, di laboratorium tersebut banyak sekali alat-alat yang harus kalian gunakan. Tapi di sini saya hanya ingin tahu how to pronounce and how to analyze what is the pharmaceutical tool is that. Jadi apa yang disebut dengan alat kefarmasian itu, dan kalian tahu nggak sih bahasa Inggrisnya itu? Oke, yang ketiga, use appropriate articles. O, an, the, and then zero article. Di dalam bahasa Inggris ini merupakan grammar yang paling basic sekali, yang dasar. Bagaimana cara menggunakan o, an, the, sama zero article. Zero article itu nggak ada artikelnya. Artikel di sini bukan artikel tulisan yang banyak, bukan, hanya saja namanya kata sandang yang ada di depannya. Jadi mungkin ada yang bingung, apakah kita harus dimulai dengan the pharmaceutical atau a pharmaceutical atau bahkan an pharmaceutical. Nah, we will learn about that. And then the last one, apply their knowledge in a short quiz. So don't forget, there will be a quiz at the end of this meeting. Jadi nanti kalau ada yang mau additional point, so you have to answer it. Okay. So this is a table of contents that you will have to learn: pharmaceutical terminology, and then the use of article, and of course there will be a quiz. So let's read, and can you guess the term? So anyone, can you read this paragraph, please? Raise your hand. Don't be afraid of making mistake. So we all learning together. Raise hand, please. Just read it. If there is a mistake of your pronunciation, it doesn't matter. I will correct it. So, raise hand, please. Anyone? Don't be afraid. Just raise hand. Yeah, Resti. A day in the pharmacy. Okay, This good. morning, a customer came to the pharmacy asking for an OTC medicine for a vacation. The pharmacist recommended paracetamol and explained how to take it. One tablet PO/PID for 3 days. Later, a patient brought a prescription with several instructions. Take a 5 ml of syrup KDJ, PRN of the if the pain continues. Apply the ointment topically once a day. Okay, so I think there are some mispronunciation of Resti's speaking. So saya mau membandingkan nih satu lagi. Raise hand, please. Anyone can read it? Just read it, please. Read it, the paragraph, please. Raise hand. Yes. Sekali. Okay, sekali. A day in the pharmacy. This morning, a customer comes to the pharmacy asking for an OTC medicine for a vacation. The
for 2 days. Later, a patient brought a prescription with several instructions. Take 5 ml of syrup. PID, PRN in the take continuous. Apply the ointment typically once a day. Okay, so let's comprise about the pronunciation first ya. Saya tidak akan menanyakan itu artinya apa belum. Ini baru di pronunciationnya. Di kata yang sering kalian ucapkan ini, later a patient brought, not pasien. Pasien Indonesia. So this is English, so you have to change your pronunciation into English too. So you have to say patient, not pasien. That's different. And then recommended. Nah, recommended. If there is ed in the end of the words, don't forget to pakai ed-nya lah di situ. Recommended, not recommend. Beda. Kalau kalian mengucapkan recommend, itu artinya nggak ada ed-nya di belakang. Tapi di sini ada ed-nya. Jadi bacaan ed itu ada 3. Yang pertama harus dibaca qalqalah kubro, ya kalian tahu ya. Baju di toko itu harus dibaca qalqalah kubro. Yang kedua, kalau ada huruf d, t, nah di belakang ditambah ed, ed-nya diganti id. Recommended, bukan recommend. Kalau yang qalqalah itu seperti celeanet tulisannya, bacanya cleaned, ada d-nya, bukan cleaned, nah enggak, jangan ya, cleaned gitu. Nah yang terakhir harus ada, kalau diakhiri dengan huruf p, k, itu harus dibaca dengan t huruf ed-nya. Contohnya menolong bahasa Inggrisnya apa? Help. Kalau ditambah ed bacanya apa? Helped ya, bukan helped guys ya, tapi ed-nya diganti t, helped, ada t-nya ya. Bedakan huruf t dengan huruf d gitu ya. Oke, so tadi ada baca ini tulisannya PRN. Harusnya bacanya apa tuh? PRN, bukan PRN ya. Bacanya apa? PRN. Terus sebelumnya TID. TID ya, TID harus sih. Nah ini banyak sekali istilah-istilah dalam kefarmasian atau bisa diakronimkan seperti itu. So ada OTC, ada PO, ada PID, ada TD dan PRN. Nah di situ aslinya itu dari bahasa Latin ya, dari bahasa Latin. Yang artinya kalau di bahasa Inggris kan over the counter atau obat bebas. Atau ada lagi yang PO, PO itu berarti obatnya harus diminum orally, by mouth. Okay? And then PID itu twice a day. Twice itu artinya 2 kali, kalau 3 kali bahasa Inggrisnya 3 times a day, kalau sekali bahasa Inggrisnya once, ada once tulisannya bacanya once, bukan once ya, bukan ya, once. And then TID itu 3 times, PRN itu as needed. It means obatnya itu kalau masih batuk misalkan ya, kalau masih batuk diminum, kalau tidak batuk ya nggak usah. Makanya ada tulisan PRN. Okay. And then dosage forms, banyak sekali sediaan di dalam kefarmasian ya. Dalam dunia farmasi itu kesediaan obat itu banyak sekali. Kalian tahu ada tablet, ada pil, ada kapsul, terus ada lotion, ada solution. Nah di sini juga kalian harus tahu nomor 1 itu tablet, tapi tulisan tablet Indonesia dengan bahasa Inggris itu berbeda ya. Tulisannya sama tapi bacanya berbeda. Kalau bahasa Indonesia itu tablet, kalau bahasa Inggris tablet ya. Oke. Number 2, baca yang bold aja, capsule tulisannya. Nah terus kalau Indonesia itu kapsul, Inggrisnya apa? Ya nggak pakai u, pakainya capsule. And then 3 apa? Gara-gara bahasa Arab SY itu shin gede, jadi dibaca sirup gitu. Enggak, sirup. Jangan jadi sirup juga, nggak ada. Tetap sirup. Keempat, suspension. Nomor 5, injection, you know that. 6, cream. 7, ointment. Apa itu ointment? Salep, oke. And then ada juga nih pharmaceutical tools. Nah, ini masker ya, masker sekali pakai. So, what is masker sekali pakai in English? Good disposable masks. Beda ya. So, jangan mengartikan Indonesia ke Inggris itu satu-satu. Masker sekali pakai, masker mask sekali once pakai use. Mask one use, nggak ada. Nah, disposable mask itu adalah masker sekali pakai, padahal di boxnya yang masker itu sudah ada ya.
Nah, tapi kalian tahu tuh ya, kalian tahu dari mana sekali pakai disposable mask-nya diartikan atau orang-orang pada menggunakan itu, Miss. Jadi ya udah pakai itu aja gitu. Oke, so ada juga gloves, terus ada juga beaker glass, ada juga funnel, and then evaporating dish, and then horn spoon. Ini kalau ada gambarnya kalian tahu ya artinya apa ya? Tahu lah, karena visual membuat semuanya itu lebih mudah ya. Ada juga seperti ini adalah steering rod, ini ada pipette atau dropper, ada P double, itu tasdid ya, jadi double. Dropper, bukan dropper, enggak, dropper. Nah gitu. Ini ada test tube shelves, dan ini untuk tempat test tube-nya, so ini namanya test tube. Ya, test tube, bukan tube ya, tube jangan dibaca tube. Ada lagi nih, seperti ini, namanya mortar and pestle. Pestle enggak, pestle. Oke. Kalau ini gelas apa itu? Iya, tahu, gelas ukur. Nah, English-nya apa? Bentuknya seperti apa itu? Kayak tabung ya, so namanya graduated cylinder. Nah, cylinder itu tabung. Oke, so kalau ini pernah menggunakan ini untuk memotong obatnya, jadi setengah, seperempat. Namanya adalah pill cutter. Nah, pill cutter. Gitu. So, tadi saya juga sudah ngomong di awal kalau ada basic grammar pakainya the use of article. Tadi ada the ointment, tulisannya seperti itu. Tapi aslinya bacanya bukan the ointment, bacanya itu the ointment. So, artikel dalam bahasa Inggris itu dibagi menjadi 3, definite, infinite, sama zero article. Kita bahas satu persatu untuk definite terlebih dahulu. So, sama an itu adalah perbedaannya ya, the same meaning, artinya sebuah, sama-sama sebuah. Tetapi dan en itu disebut dengan indefinite article. Maksudnya adalah kata sandak yang belum pasti. Jadi masih nggak tahu ini apa, apakah pensil saya atau pensil kamu, itu belum tahu gitu. Kapan menggunakan dan en? Kalau diawali diikuti dengan huruf konsonan atau suara konsonan atau konsonan sound, big, farmasi. Nah, tapi kalau en itu pakai suaranya vokal, apple, orange gitu. Tapi kalau university tulisannya depannya u, tetapi cara bacanya bukan university, cara bacanya adalah university. Jadi kira-kira pakai atau en? Pakainya a university, bukan en. Jadi jangan dilihat dari tulisannya, tetapi how to pronounce it, gitu ya. Tapi kalau the itu adalah diikuti oleh kata benda yang sudah disebutkan sebelumnya. Misalkan, I have a pen. Ya, memang saya contohnya begitu ya, jangan dinyanyikan. I have a pen, ya. Kalian tahu pulpen saya yang mana? Kalau saya bilang I have a pen, kalian tahu? Nggak tahu. Tapi kalau saya bilang the pen is blue, kalian tahu pulpen saya yang mana? Yang mana? Betul, yang warna biru. Jadi the itu adalah untuk kata sandang yang sudah diucapkan sebelumnya. Jadi kalau mau mengucapkan lagi pakainya the. Satu. Yang kedua, kalau di dunia ini nggak ada yang lainnya. Misalkan langit hanya satu ya, kalian nggak boleh bilang a sky, nggak ada. The sky is blue. The sun, nah kalau kalian bilang a sun, mataharinya akeh, ya nggak ada. The sun aja, the sun, gitu ya. Terus ada zero article. Zero article itu nggak ada nggak ada en, nggak ada the. Yang bagaimana, Miss? Yang semuanya umum. Coba lihat di situ. Apples are good for you. Apel yang mana kira-kira? Lambangnya angka 0 terus kasih tanda gitu ya. Apples are good for you. Kira-kira apa itu? Apple yang mana? Apple yang mana? Yang mana? Apakah miliknya Anggun? Apelnya miliknya Anggun? Miliknya Winda? Bukan. Apel yang mana? Semua apel yang ada di dunia ini. Apel yang ada di kulkas, yang ada di pasar Trayeman, yang ada di
Indomaret ya semuanya. Itu adalah apel yang secara umum, generalization. Tetapi beda lagi kalau saya bilang the apple is good for you. Apel yang mana? Yang saya pegang misalkan, ya. Tapi kalau ada yang bilang an apple is good for you. Apel yang mana? Sebuah apel. Nah, tapi kalau yang ini itu adalah yang generalization. Tidak ada kepunyaan siapapun. Jadi semuanya diumumkan, oke? Jadi general, umum. Sama tuh, coba lihat yang ke B. Students use pens and pencil. Students yang mana? Semua murid yang di Bamada, yang di kelas A, B, C itu semuanya. Pencil yang mana? Pensil yang di mana itu? Semua pensil. Kecuali kalau saya bilang the student use the pencil and the pen. Nah, pen yang mana? Yang digunakan student. Student yang mana? Yang ada di depan saya. Begitu ya. Jadi makna dari zero itu secara umum. So, kalau dijadikan explanation seperti ini, he took a tablet. Itu first mention dan non-specific. Baru diucapkan pertama kali dan belum spesifik. Yang kedua, she needs an injection. Nah, kenapa pakai an injection? Nggak pakai a? Ya betul, karena ketemu dengan vowel sound, yaitu i. Nah, yang ketiga, please bring the thermometer. Termometer yang mana? Yang di depan, ya, atau yang sudah ditunjukkan itu, ya. Jadi sudah spesifik. Terus paracetamol is used to reduce fever. Paracetamol yang mana? Semua paracetamol. Ya, begitu ya. Terkait dengan materi pharmaceutical term, terus ada the use of article. Saya ada quiz nih ya untuk kalian. So silahkan bisa raise hand. How to answer this? Here we go. Complete the following sentences by using a, an, the, or zero article. So, raise hand if you want to answer. Number 1, ingat ya, di kelas saya jangan takut melakukan kesalahan. So, we are learning together. We are studying. So, don't be afraid of making mistake. So, raise hand. Jawabannya apa? Ya, Diana Rizky, please. The patient was given an injection and asked kids to take tablet twice a day. Oh, tabletnya ada artikelnya? Tabletnya, di depan tablet ada artikelnya? Ada. The tablet. Tablet, the tablet atau a tablet? Atau the? The. Ada yang punya jawaban lain? Virgi, coba. Oke, a tablet. Injectionnya ada? Depan injection? An injection and a tablet. Gitu jawabannya. Benar? Atau ada yang masih bingung? Nah, ingat dilihat. Kalau yang diucapkan pertama kali itu pakainya e. Kalau itu umum, nah itu kan di situ ada the patient. Berarti patient yang mana? Sudah ditunjukkan. Kalau sudah ditunjukkan ya, berarti dan diucapkan pertama kali. So jawabannya betul 1,5 berarti ya, Diana Rizky. Virgi 1 full. An injection sama a tablet. Before preparing bla bla bla, IV fluid, always follow bla 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 standard procedure. Nah, itu nomor 2 jawabannya the ya, karena sudah ditentukan the farmasi. Kalau di situ ada the-nya, berarti langsung di awal the. Yang ketiga tadi sudah untuk contoh paracetamol, jadi nggak ada artikelnya. Yang keempat, she bought an OTC medicine from the pharmacy. Ingat ya, farmasi dengan farmasis beda. Farmasi itu apotek atau ruangannya atau gedungnya. Tapi kalau farmasis orangnya gitu. Oke. So number 5 please. Yes, Winda. Kata Winda jawabannya an sama the. Is that correct? Yes? Here we go. That's correct. Ada an, ada the. Gitu ya. Ini kuis untuk hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya ada kuis-kuis yang lain. So, yang belum silahkan nanti berlomba-lomba untuk menambahkan poinnya. Ada juga nih, ini kuis lagi yaitu pronunciation drill. Pronunciation drill adalah saya ingin tahu how to pronounce-nya. Nah, hanya 2 orang saja untuk yang hari ini ya. Tetapi nanti yang akhir
yang belum saya tagih untuk tugasnya pronunciation drill. Oke, yang cowok dong, the boys please, do you want to hanya mengucapkan saja? Hanya mengucapkan saja? Nggak ada? Silahkan. Sydney, maybe, do you want to answer it or to pronounce it, please, Sydney? Ya, nggak apa-apa. 1 sampai 5 aja. Ya, oke. Laboratori. Yang tu nggak ada yang tu ya. Tu gitu aja. Tu. Final. Intravenous. Pulverize. Manufacture. Nah, tulisannya manufacture, bacanya bukan manufacture, manufacturers gitu. 6 until 10 please. Yes. Sama. Information, Ya. 7 emotion, Emotion. 8 biology, Biology good. inhalation, Inhalation good. Bacteria. Ini yang nomor 10 itu yang sering sekali diucapkan salah. Bakteria, bacteria. Gitu ya, bacteria. Begitu. Oke, jadi silakan boleh diulangi lagi di rumah untuk 1 sampai 10. There are just 10 words that you have to pronounce. So don't forget, nanti next week there will be material about other topic. Tapi yang belum, berarti Zidni sama-sama clear ya, sudah selesai untuk pronunciation drill-nya. Yang lainnya, I am waiting for your performance. Oke, good. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh tanya apapun. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, sudah clear ya, karena baru pertemuan kedua. Ya, nanti ada pertanyaannya nanti di pertemuan ke-6 atau 7 ya, atau bahkan mau UAS nanti ya, karena banyak sekali tugas yang harus dilakukan, tidak hanya mata kuliah saya. So, I think it's enough for today, students. Thank you for your attention. Hopefully you can get the benefit or more knowledge of this material. Thank you, good luck for you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're very welcome. Thank you.